Pemirsa, saat pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibrahim Hafid menerima sejumlah keluhan dari petani di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Saat melaksanakan reses masa sidang 3, anggota legislatif dari Partai Nasdem Ibrahim Hafid mengunjungi konstituennya di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Motong yang merupakan daerah pilihannya. Dalam pelaksanaan reses tersebut, Ibrahim Hafid banyak menyerap aspirasi warga, khususnya para petani yang mengeluhkan terkait infrastruktur dan suprastruktur di wilayah mereka. Harapan masyarakat ini dari sejumlah aspirasi yang mereka sampaikan, kebanyakan adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ada sebagian juga infrastruktur. Di bidang infrastruktur, sejumlah petani mengeluhkan terkait saluran air seperti jaringan irigasi. Hal itu disampaikan Ibrahim Hafid kepada media ini usai melaksanakan kegiatan resesnya Kamis pekan kemarin. Ada saluran pembuangan air yang dari atas ke wilayah hilirnya ini terjadi endapan di wilayah saluran airnya. Maka mereka inginkan adalah normalisasi. Nah, ini yang biasa ganti kendala. Dan di tempat-tempat lain soal irigasi hampir rata-rata irigasi kita dan mengalami kerusakan. Ibrahim mengatakan dirinya juga mendapat keluhan terkait ketersediaan pupuk subsidi yang saat ini menjadi sulit untuk didapatkan oleh petani. Kalau petani kebun biasanya rata-rata mereka menginginkan sebuah pengembangan hasil perkebunannya, karena terakhir ini banyak hasil perkebunan, misalnya kebun coklat ini sangat menurun hasilnya, produksinya, bahkan hampir-hampir mereka sudah alih fungsi corak produksinya ke produksi yang lain, misalnya ke palawija atau dia dengan tanaman tahunan yang lain. Di sisi pertanian, hampir rata-rata pertanian dan perkebunan ini mereka membutuhkan pupuk yang bersubsidi, bahkan ada yang sebagian yang sudah dapat subsidi, dapat bantuan subsidi pupuk, dan masih banyak juga yang belum kebagian. Contoh kasus di Sri Tabang tadi barusan mereka keluhkan bahwa yang jatah biasanya per hektar 200 kg pupuk urea, 200 kg NPK, ini ada bahkan kelompok yang tidak menerima belum menerima bantuan tersebut. Nah, tidak hanya soal subsidi, tapi yang mau dibeli juga tidak ada. Nah, ini yang mereka keluhkan. Yang tadinya mereka punya petani sawah, sekarang sudah petani jagung. 99% mereka petani jagung. Selain itu, persoalan pasar terhadap hasil pertanian juga masih menjadi momok menakutkan yang menghantui para petani di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Dan bahkan lagi di musim panen yang terjadi biasa overproduksi terhadap panen beras, mereka mengeluhkan soal pasar. Bahkan ada yang dari panen raya yang tahun kemarin masih ada sisanya sekarang yang belum terjual. Mereka punya beras. Mari kita sama-sama untuk bisa memberi perhatian pada petani kita. Jangan sampai kita yang tadinya menjadi lumbung beras, lumbung padi, tinggal menjadi sejarah kalau kita tidak memperbaiki infrastruktur kita. Tinggal menjadi sejarah bahwa kita pernah jadi lumbung padi, lumbung beras. Nah, oleh karena itu, kalau tidak hanya menjadi sejarah, maka mari kita sama-sama untuk memberi perhatian khusus terhadap pertanian ini. Nah, saya menyarankan pada pemerintah daerah harus ada solusi yang diambil. Kira-kira solusinya mungkin Dolok atau Bulog yang coba memikirkan kira-kira bagaimana men-take over mereka punya produksi agar mereka tidak mendapat kerugian. Nah, di sisi lain mereka menyebutkan bahwa produksi biasanya agak menurun karena asupan pupuk yang kurang, lalu harga beras tidak bersesuaian dengan modal kita untuk bisa memberi support agar mereka juga tetap pada klasifikasi masyarakat yang bisa jadi masyarakat sejahtera. Ya, saya menilai dan berpikir bahwa
pemerintah daerah harus memberi fasilitas ini, paling tidak memberi ruang bagi petani kita untuk bisa lebih leluasa memasarkan produk mereka, mungkin dengan melalui dinas-dinas terkait, misalnya di perindustrian dan perdagangan, misalnya bekerja sama dengan antar dinas. Yang satu adalah memberikan misalnya penguatan pada petani dalam manajemen pertaniannya, yang di Perindak ini mungkin manajemen usaha dan pasar. Nah, kalau lebih maju lagi, maka penting sekiranya misalnya dipikirkan ada satu perusahaan daerah yang coba memikirkan men-take over produk-produk hasil pertanian dan perkebunan kita, agar hasilnya dan value-nya kita bisa peroleh. Yang selain itu ada soal rumah-rumah ibadah. Itu yang di wilayah Sri Tabang. Di daerah lain juga hampir rata-rata soal rumah ibadah, jalan, jembatan. Disebut saja misalnya di daerah Sidoan Barat, ini jembatan yang melintas digunakan untuk masyarakat petani yang dari desa Sidoan Barat ke dusun yang dari dusunnya ke pusat desanya untuk digunakan lintasan anak-anak sekolah, pelajar, anak-anak sekolah SD. Kalau pada saat musim hujan dan terjadi banjir, mereka tidak sekolah. Nah, ini mereka butuhkan jembatan, minimal jembatan gantung yang... Saya Sutantri mengabarkan langsung dari Studio Mini Kabar Saurus TV. Terima kasih, sampai jumpa di kabar selanjutnya.